Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Desak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan pihaknya telah mengambil langkah untuk meminta klarifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara sistem elektronik terkait dengan dugaan kebocoran data daftar pemilih tetap. Upaya ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Sehubungan dengan pemberitaan tentang dugaan kebocoran data pemilih milik Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Samuel Pangerapan dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR Republik Indonesia menyatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan pengumpulan data dan informasi untuk penanganan dugaan kebocoran data tersebut. Ia menilai langkah ini dilakukan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik serta pasal 39 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi. Samuel pun mengimbau kepada seluruh penyelenggara sistem elektronik baik lingkup publik maupun privat untuk meningkatkan keandalan sistem keamanan siber dan pelindungan data pribadi dalam setiap sistem elektronik yang mereka miliki sesuai ketentuan perundang-undangan. Kami menunggu jawaban. Habis itu memang ini adalah tugasnya dari teman-teman dari kepolisian dan BSSN. Kalau itu yang itu nanti kami sebagai pengampu saat ini sebelum terbentuknya lembaga baru, kami Kominfo sebagai masih pengampunya itu adalah wajib memastikan pengendali melaksanakan komitmen compliance yang diamanatkan oleh Undang-Undang 27. Kementerian Komunikasi dan Informatika berkomitmen menjamin dukungan konektivitas telekomunikasi yang andal selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Hal ini dilakukan guna memudahkan disseminasi informasi seputar Pemilu 2024, termasuk hasil penghitungan suara hingga ke pelosok daerah di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika berkomitmen untuk dapat menghadirkan konektivitas telekomunikasi yang andal sehingga mampu mendukung secara penuh guna menyukseskan perhelatan Pemilu Serentak 2024. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI mengatakan, selain berkoordinasi dan menjalin kerjasama dengan para penyelenggara telekomunikasi, salah satu langkah lainnya adalah dengan memperkuat pemantauan secara rutin, pengukuran quality of service di 514 kabupaten atau kota dan titik strategis lainnya untuk memonitor kualitas layanan broadband. Secara lebih khusus, Kementerian Kominfo juga meminta konektivitas yang lebih andal bisa dihadirkan untuk kantor-kantor perwakilan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu terutama saat momen kampanye dan penghitungan suara. Maka dari itu, Kemenkominfo telah berkoordinasi dengan Bawaslu dan KPU untuk memastikan jaringan penyelenggara telekomunikasi mana yang digunakan agar diupayakan bisa lebih optimal dan meminimalisir terjadinya kendala saat perhelatan pemilu berlangsung. Kita berupaya semua nanti pas, apalagi terutama pada waktu-waktu perhitungan suara. Yang krusial ini kan pas perhitungan suara ya. Jangan sampai perhitungan suara ini bermasalah seperti tadi peristiwa 2009, tiba-tiba udah diumumin rekapnya berhenti. Begitu. Kita harus memastikan waktu perhitungan suara jangan sampai ada masalah. Nah ini kita harus kerjasama dengan KPU nih. Kalau KPU perlu kendala, kalau perlu kita tambahin. Pak Is, ini yang ngurusin sinyal, nanti kerjasama dengan itu. Kantor KPU nggak boleh ada masalah soal sinyal, terutama di waktu perhitungan suara hari tanggal 14. Selain kerjasama terkait konektivitas telekomunikasi, Kementerian Kominfo juga mengajak para penyelenggara telekomunikasi, khususnya operator seluler, dalam kampanye Pemilu Damai 2024 melalui layanan SMS Blast yang dibagikan kepada masyarakat dengan pesan-pesan bernada positif, agar masyarakat bisa ikut menggunakan hak pilihnya dan menjaga diri dari hoax terkait pemilu. Di samping itu, Kementerian Kominfo juga memanfaatkan fitur status bar yang biasanya digunakan untuk menunjukkan kualitas sinyal operator seluler di ponsel pintar dengan membubuhkan pesan Pemilu Damai 2024.
Pemirsa, untuk mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah mempersiapkan program untuk mendorong inovasi digital 2023. Adapun program-program yang tengah dilakukan Kominfo, yakni Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Gerakan Nasional Literasi Digital, UMKM Level Up, dan Digital Entrepreneurship Academy. Dalam acara Indonesia Digital Summit 2023 yang digelar di Jakarta dengan mengangkat tema Proyeksi Masa Depan Ekonomi Digital Indonesia 2024-2029, Menkominfo Budi Aris Setiadi menyebutkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah mempersiapkan program untuk mendorong inovasi digital 2023. Sektor informasi dan komunikasi tumbuh pesat bahkan di masa pandemi COVID-19 dan terus tumbuh di atas pertumbuhan PDB seiring dengan digitalisasi aktivitas perekonomian. Beberapa program yang dilakukan Kominfo untuk mendorong inovasi digital 2023, yakni dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Gerakan Nasional Literasi Digital, UMKM Level Up, dan Digital Entrepreneurship Academy. Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia terus menunjukkan hal yang positif. Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas pada tahun 2022, dikatakan bahwa ekonomi digital berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 5,11%. Kominfo juga menyebutkan bahwa kemajuan teknologi digital diperkirakan berkontribusi untuk mendorong perekonomian Asia Tenggara. Kini Indonesia mampu menyumbang 40% dari total transaksi ekonomi digital ASEAN pada 2023. Bahkan ekonomi digital diprediksi akan berkontribusi sebesar 20,7% bagi PDB Indonesia di tahun 2045. Oleh karena itu, Kemenkominfo akan terus berkomitmen untuk menghasilkan program untuk mendorong inovasi digital. Kementerian Kominfo secara konsisten terus membuka inovasi dan optimalisasi ekonomi digital melalui beberapa program yang meliputi, di mana hingga Juni 2023 pemerintah telah memfasilitasi 22 juta UMKM onboarding ke ekosistem digital. Upaya tersebut merupakan pemantik bagi Bapak Ibu sekalian untuk berpartisipasi meningkatkan perekonomian nasional kita. Karena kegiatan para pelaku bisnis yang berinovasi menghasilkan produk maupun layanan yang lebih baik merupakan langkah yang konkret untuk membangun perekonomian negara dan bangsa ini. Bahwa dalam era digitalisasi ini yang penting ada dua, yaitu coverage dan kapasitas. Tadi saya bicara dengan Bu Sringgani, coverage-nya penetrasi internet kita baru 78%. Masih ada 22% warga bangsa kita, terutama yang di pelosok, belum bisa terkoneksi atau mengakses internet. Itu pekerjaan rumah sendiri, karena ada 78% penetrasi internet kita. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Imran Pambudi mengatakan mycoplasma menjadi salah satu penyebab pneumonia paling umum di Tiongkok. Mycoplasma adalah penyakit umum influenza dan penyakit paru. Bakteri mycoplasma di Indonesia belum terdeteksi adanya peningkatan tren pneumonia secara umum di beberapa wilayah. Kementerian Kesehatan menerbitkan surat edaran tentang kewaspadaan terhadap kejadian mycoplasma pneumonia di Indonesia. Surat itu diterbitkan menyusul terjadinya peningkatan kasus ini yang menyerang anak-anak di Tiongkok sebesar 40%. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Imran Pambudi menyatakan bahwa belum diketahui secara pasti penyebab penyakit yang menyerang sistem pernafasan ini. Namun berdasarkan laporan epidemiologi, terjadi peningkatan kasus mycoplasma pneumonia. Mycoplasma merupakan bakteri penyebab utama wabah pneumonia pada anak-anak di China dan merupakan bakteri umum yang mengakibatkan infeksi pernafasan sebelum COVID-19. Mycoplasma adalah penyebab umum influenza dan penyakit paru dengan kejadian 8,6% dan berdasarkan informasi dari Organisasi Kesehatan Dunia, terjadi peningkatan kasus mycoplasma pneumonia sejak bulan Mei 2023 di China. Meski bakteri mycoplasma belum terdeteksi di Indonesia, berdasarkan data Kemenkes terjadi peningkatan kasus pneumonia secara umum di beberapa wilayah provinsi setelah pandemi COVID-19. Berdasarkan data rutin yang dihimpun oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, selama Januari hingga September 2023, secara nasional Jawa Tengah adalah provinsi yang paling tinggi mengalami kejadian infeksi saluran pernafasan. Baik di puskesmas maupun rumah sakit lebih dari 2,5 juta kasus. Kemudian disusul Jawa Barat lebih dari 2 juta kasus dan DKI Jakarta lebih dari 1 juta kasus. Dilihat dari kasus
pneumonia. Nah, ini beda nih antara ispa dan pneumonia. Jadi kalau pneumonia itu adalah penyakit yang sudah masuk ke parenkim parunya. Di sini yang paling banyak adalah Jawa Barat, dan secara tren memang pneumonia ini memang tampak tinggi di awal tahun, kemudian berangsur-angsur menurun sampai September, Oktober ini kondisinya paling rendah dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Direktur P2 PM Kemenkes menegaskan terkait pengawasan atau surveillance penyakit-penyakit pneumonia dan ISPA. Kemenkes telah melakukan pemantauan lanjutan influenza-like illness, yakni surveillance untuk kasus-kasus yang punya gejala seperti influenza, sebagai kelanjutan dari surveillance dari COVID-19. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.